semacam arsitek. Kan arsitek tuh merancang ini ya, bangunan gitu, kayak teknik sipil merancang jembatan, jalan gitu. Kalau teknik kimia juga merancang, sama merancangnya merancang alat kayak reaktor gitu kan, buat ngereaksiin si bahan. Alat-alat kimia. Ya, membutuhkan alat kimia gitu. Salah satunya kayak reaktor, terus distilator, terus evaporator gitu kan, buat nguapin, buat pengentalan si cairan gitu kan. Kembali lagi di Rumah Films bersama saya Ihsan Septia as Ichan. Dan kali ini saya bersama salah seorang alumni, pokoknya salah satu kampus di Bandung. Mungkin akan lebih seru dan lebih asik dia berkenalan langsung. Oke teman-teman, yuk guys, perkenalkan. Ya, nama saya Agistian ya, tapi sering lebih dipanggil Agis lah ya, biar gampang, biar pendek. Agis juga punya IG dan Di sini ini IG-nya. kalian bisa follow tentang bagaimana perkuliahan Agis sebelumnya. Agis ini juga seorang konsultan Agis ya. Yuk, Konsultan di bidang bidang ini apa? Pengolahan limbah gitu ya. Kalau dalam industri atau dalam kehidupan sehari-hari gitu yang umumnya sering dikenal ini IPAL, instalasi pengolahan air limbah gitu. Oke. Ya. IPAL, IPAL. bukan PayPal ya. PayPal mah beda lagi, itu percuanan itu. Oke ya teman-teman, sekarang kita mau bahas perkuliahan Agis. Kebetulan Agis ini adalah teknik kimia Agis ya. Ya, alumni teknik kimia. Teknik kimia ITENAS. Oke. Banyak hal yang mau saya pertanyakan dan mungkin akan berkaitan dengan ngapain aja sih kuliah teknik kimia, apa belajar kimia seperti di SMA atau seperti apa. Oke Gis, gimana Gis? Awalnya gimana kepikiran buat masuk teknik kimia ITENAS? Awalnya sih ini ya, apa, dari nerusin dari waktu SMK kan. Kebetulan waktu SMK ngambil jurusan kimia industri. Ya, di salah satu SMK Bandung juga lah, SMK Bandung ya. Jadi dulu kan masuk SMK, nah niatnya tuh sudah lulus tuh pinginnya mah nerusin, kan saya karena hobi ini ya, hobi desain, hobi gambar. Tadinya pengen masuk desain atau arsitek, cuman ada ini juga lah dari saudara itu, dari sepupu, ada apa, dorongan masukan juga, mending lanjutin aja gitu dari kimia gitu kan, biar nggak pusing lagi nanti gitu kan, biar udah ada basicnya, istilahnya udah ada basicnya. Ya udah, saya memutuskan masuk ke jurusan teknik kimia. Awalnya sih pengen ke negeri, cuman ya coba-coba ke negeri ya belum rezeki gitu, ya udahlah ambil yang swasta aja gitu. Oke. Karena di sini punya basic dari teknik kimia di SMK 7 ya. Ya, SMK 7. Crown. Kimia industri, dulunya kimia industri. Kimia industri. Ya, Agis ini dulunya di SMK 7. Ya, teknik SMK. kimia juga jurusannya. Kimia industri. Kimia industri. Cuman emang lebih apa, program studinya emang mirip teknik kimia gitu. Beda. Kalau kimia industri sih sebenarnya sama ya, cuman kimia industri itu lebih ke apanya ya? Lebih ke sebenarnya sama sih, basicnya sama. Ada proses, jadi proses di industri gitu ya, proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun menjadi bahan jadi gitu. Cuman kimia industri itu lebih ke istilahnya lebih banyaknya ke apa, eksplorasi di lab gitu. Di lab itu. Kalau teknik kimia? Teknik kimia tuh lebih ngurusin ke prosesnya. Jadi istilahnya kalau teknik kimia tuh Permesinan. bukan ya bisa juga jadi permesinan, cuman lebihnya jadi kita yang ngatur, istilahnya jadi kita yang memanagenya gitu, dari mulai mesinnya, terus belajar juga sih tentang labnya juga belajar. Sebenarnya teknik kimia tuh luas loh sebenarnya, lebih umum. Jadi kita belajar tentang kimia analis ya, analis yang di lab gitu, terus belajar juga tentang apa namanya, teknik
gambar gitu, gambar teknik buat gambar mesin gitu kan. Kalau di sini ada yang alumni teknik mesin juga kan pasti belajar yang namanya gambar teknik gitu kan. Nah, dari teknik kimia juga belajar kayak gitu, gambar teknik gitu kan, gambar-gambar gitulah. Kayak arsitek juga pasti belajar arsitek, kayak pokoknya berhubungan dengan teknik lah, teknik itu. Jadi teknik kimia itu lebih ke pemrosesannya gitu, manage di pabrik, di industrinya gitu, lebih ke ngontrol dari kalau pabrik itu kan di industri kan di industri ada istilahnya bahan mentah kan, raw material gitu kan, bahan mentah. Nah, bahan mentah ini diolah jadi bahan jadi ataupun bahan setengah jadi gitu kan, yang nantinya bernilai jual gitu, bakal bisa bernilai jual. Banyak lah industri yang sebenarnya industri hampir semuanya memerlukan teknik kimia. Iya, orang kimia, soalnya zaman sekarang apalah yang nggak pakai kimia ya, bener kan? Makanan juga udah pakai kimia, campuran kimia, campur micin kan ya, semacam micin gitu kan. Itu kan sintetis, bahan sintetis itu kan bukan bahan murni dari kayak garam kan, emang dari itu kan, dari laut gitu kan. Kalau micin mah sintetis gitu kan. Apa namanya juga micin kan namanya MSG kan, namanya penyedap rasa, penyedap buatan kan. Nah, itulah orang kimia, jadi bisa ngakalin lah gitu istilahnya. Oke, berarti ada titik temu ya, antara bedanya kimia industri sama teknik kimia. Ya. Jadi basicnya ternyata udah bagus juga, Agis. Sebenarnya sama sih kimia industri sama teknik kimia ya. Basicnya emang program studi kimia industri itu emang teknik kimia juga, cuman lebih ke istilahnya lebih banyak eksplorasi di labnya lah istilahnya gitu. Yeah. Kalau saya lihat ini Maya, kalau kimia industri misalnya di SMK itu lebih ke kita belajarnya lebih hanya proses pencampuran kayak gitu ya, seperti obat ya. Tapi banyak yang kerja di Bio Farma gitu ya, SMK. Bisa juga ya. Nah, kalau masuk ke teknik kimia, kalian akan lebih luas, seperti belajar mesinnya dan segala halnya. Belajar untuk ngerancang alatnya juga belajar. Jadi semacam arsitek tuh merancang ini ya, bangunan gitu, kayak teknik sipil merancang jembatan, jalan gitu. Kalau teknik kimia juga merancang alat kayak reaktor gitu kan, buat ngereaksiin si bahan, alat kimia ya, membutuhkan alat kimia gitu. Salah satunya kayak reaktor, terus distilator, terus evaporator gitu kan, buat nguapin, buat pengentalan si cairan gitu kan. Oke, teman-teman udah ada gambaran ya untuk teknik kimia. Jadi kalau di kampus-kampus ada nggak sih yang cuman kimia? Kalau nggak, sekarang di teknik kimia nggak ada penjurusan lagi. Biasanya kan suka ada penjurusan lagi. Biasanya ada sih beberapa kampus yang saya pernah lihat gitu ya, pernah sempat ngunjungin juga lah ke beberapa kampus di Bandung juga ada. Namanya tuh ada kayak teknik kimia produksi bersih, cuman saya kurang tahu tuh produksi bersih ke arah mana gitu ya. Oh iya ya, berarti ada beda-beda kampus, ada juga ya yang ada yang lebih spesifik lagi lah istilahnya gitu. Kalau di tenas berarti cuma teknik kimia aja umum ya, umum gitu ya. Oke, yang Agis rasain apa aja sih, gimana aja belajar di teknik kimia itu? Ya, misalnya SKS-nya gimana, berat atau apa aja yang dalam? Kalau berat enggaknya sih tergantung individunya ya, tergantung diri kita sendiri. Cuman kalau emang saya pribadi emang awalnya emang agak pusing sih, apalagi kalau udah ngurusin kayak teknik itu kan pasti belajar kalkulus ya, pasti belajar matematika teknik, ada integral semacam integral kayak gitu kan. Itu pusing banget lah. Udah paling jos lah istilahnya mah, udah ngebul otak, udah ngebul. Apalagi belum fisika kayak gitu. Saya emang agak lemah sih kalau di fisika gitu, emang kurang lah. Itu agak, cuman karena udah belajar di perkuliahan itu sekarang jadi agak bisa lah. Soalnya udah ngikuti alur ya, udah ngikuti alur gitu. Biasanya banyak yang bertahan di teknik kimia. Itu pertanyaan menarik. Saya juga awalnya sempet
sempet nggak kuat soalnya udah mah SKS-nya padat ya, jam kuliahnya padat. Waduh, udahlah, istilahnya mah udah kayak pengen nikah aja gitu. Kalau kata anak yang sekarang mending nikah aja lah langsung gitu. Kata-kata klasik ya, Iya. harus pikir. Udah pengen, udah sempet berapa kali pengen pindah jurusan gitu kan. Sempet mikir juga, apa saya salah jurusan gitu kan. Emang zaman kuliah juga saya ini kan, nggak fokus kuliah juga sih. Sempet berapa kali usaha gitu kan, ikut sama teman, sempet ada jenuhnya lah istilahnya. Sempet mengalami kejenuhan, wajar lah ya. Wajar. Sempat usaha, terus sempat bisnis, sempat ikut apa-apa macam-macam gara-gara jenuh kuliah. Sempat juga soalnya ya gitulah kuliah, apalagi tekniknya tahulah sendiri, yang pada kuliah teknik juga padat banget lah jadwalnya. Belum jadwal praktikum kayak gitu kan, nggak bisa bolos lah. Kalau istilahnya praktikum itu, kalau bolos ya harus ngulang dari awal lagi gitu. Nah ini buat yang awam, praktikum itu apa? Praktikum tuh ya praktek gitu, istilahnya praktek kayak misalnya di lab gitu. Kalau nggak ke tempat Ya, penelitian. Ya, penelitian gitulah istilahnya. Kalau misalnya kita nggak hadir, nggak masuk kuliah praktikum gitu, pasti harus dari awal lagi. Soalnya kan kalau yang namanya penelitian tuh harus diteliti, harus dari awal gitu. Kita harus runut. Ya, harus tahu prosesnya Step gitu by step. ya, step by stepnya. Kalau istilah dalam teknik itu run-nya lah, run 1, run 2, run 3 gitu, pas harus ngerti gitu, harus tahu, checklist ya. harus di checklist gitu, harus tahu. Oke. Ya. Basic-basic yang bakal ditemuin dari. Ayo lo teman-teman, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut dan lebih spesifik tentang teknik kimia dan obrolan kita ini, simak di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe and see you what's next.